Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 1 Oktober 2022. Kita mengawali bulan Oktober, bulan penuh syukur dan sukacita. Hari ini kita merayakan peringatan komplit. Pertama, hari ini adalah Sabtu pertama di bulan Oktober yang diinisiasi sebagai Sabtu para Imam. Yang kedua, kita membuka bulan Rosario. Kita diajak untuk mari kita berdoa setia dengan Bunda Maria dalam doa Rosario. Dan yang ketiga, hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, perawan, pujangga gereja, dan pelindung misi. Teresia dari Kanak-Kanak Yesus atau juga dikenal dengan sebutan Teresia dari Lisieux atau The Little Flower of Jesus. Teresia lahir di Prancis pada 2 Januari tahun 1873. Orang tuanya bernama Marie Azélie Guérin dan papanya bernama Louis Martin. Pasutri ini dianugerahi 9 orang anak, tetapi hanya 5 saja yang hidup hingga dewasa. Dan istimewanya kelima-limanya ini adalah semuanya putri dan semuanya menjadi biarawati. Ketika Teresia berumur 9 tahun, kakaknya yang bernama Pauline memasuki biara Karmelit di Lisieux. Teresia juga ingin memasuki biara itu, namun ia ditolak karena usianya yang terlalu muda. Namun ketika ia berusia 15 tahun, atas izin khusus dari Paus, ia diizinkan untuk masuk biara Karmelit di Lisieux. Teresia memperkenalkan sebuah jalan kecil yang disebutnya Jalan Cinta. Ia mengatakan, Tuhan tidak menginginkan kita melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Hanya 9 tahun lamanya Teresia menjadi biarawati dan ia diserang penyakit TB tuberkulosis dan meninggal pada 30 September tahun 1897 di usianya yang masih sangat belia, 24 tahun. Hari ini persis perayaan 125 tahun wafatnya Santa Teresia dari Lisieux. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Beberapa waktu lalu ada umat yang bertanya kepada saya begini, Romo, untuk Natal tahun ini ada lagi nggak doa tobat pribadi? Saya tanya, yang kayak apa? Itu loh Romo, yang nggak perlu datang ke gereja, antri, ngaku dosa, tetapi online saja dan sudah sah. Sama seperti sakramen tobat. Ini sudah kecanduan dengan tobat instan. Hanya cari gampang dan enaknya saja. Saya aja ngaku dosa ya. Kecuali kita merasa tidak punya dosa dalam hidup ini, tidak usah mengaku dosa.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus berfirman, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa pengalaman pertobatan disejajarkan dengan menjadi seperti anak kecil? Pertama, sebagaimana seorang anak kecil yang mengandalkan orang tuanya, demikian pula orang yang bertobat hanya mau mengandalkan Allah saja dalam hidup. Yang kedua, anak kecil selalu ingat apa yang dijanjikan kepadanya. Saya pernah menjanjikan seorang anak mau membelikan mainan, ditagih terus. Anak-anak itu selalu ingat apa yang dijanjikan orang kepadanya. Demikian juga orang yang mau bertobat hanya mau berpegang pada janji-janji Allah. Dan yang ketiga, keutamaan seorang anak kecil adalah polos terbuka, tidak menyimpan dendam dan rendah hati. Hendaklah ini juga yang menjadi keutamaan orang yang bertobat. Bacaan hari ini kita renungkan ketika kita merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Teresia dari Lisieux. Santa Teresia di usianya yang masih belia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Inilah pertobatan dan inilah jalan menuju kekudusan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bertobat dan menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadikan iman kita kekanak-kanakan. Kita diajak untuk mengalami pertobatan sejati seperti seorang anak kecil yang tulus hati dan senantiasa mengandalkan Allah. Santa Teresia dari Lisieux merupakan contoh teladan pribadi yang tulus hati dan senantiasa mengandalkan Allah dalam hidupnya. Bagaimana dengan diri kita? Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.